Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi video kali ini aku mau merespon beberapa orang yang berkomentar. Ada juga yang lewat DM tanya kan, gimana ceritanya sih kok bisa kerja di Taiwan itu kan. Terus kenapa memutuskan kerja di Taiwan, terus caranya gimana, lewatnya dari mana, terus first impression itu ya kan, apa kesannya pertama kali datang di Taiwan itu gimana. Jadi di sini aku bakal ceritain itu semua ya. Aku berusaha cerita sedetail mungkin lah. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu ceritanya, tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, oke, jadi teman-teman, jadi sebelum aku ceritain itu tadi semua, aku mau memperkenalkan diri lah buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau belum kenal sama aku ya kan. Jadi kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang, maka aku mau bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalin teman-teman, nama aku itu Aziz Suseno, AZIS Suseno ya kan. Jadi teman-teman boleh panggil aku Aziz, boleh aku panggil Suseno, boleh panggil aku ya itulah aja lah ya, biar lebih akrab gitu ya kan. Nah, jadi pertama kali yang aku mau ceritain di sini, kenapa aku memilih kerja di Taiwan ya kan? Karena Taiwan itu gini loh teman-teman. Di daerah tempat aku itu nggak ada orang kerja di luar negeri kecuali di Malaysia. Setahu aku sih di Malaysia ya, khususnya di daerah desa tempatku. Nah, kalaupun kerjanya di Malaysia itu mereka itu ilegal teman-teman ya. Jadi jarang ada orang yang kerja legal gitu kan. Lah sedangkan aku pribadi dan orang tuaku itu nggak mengizinkan, dan aku nggak mau kalau kerja yang ilegal karena itu sangat beresiko. Karena kalau kita legal itu kita nggak ada perlindungan, tapi kalau kita legal kita dilindungi ya teman-teman. Nah, terus kenapa aku ke Taiwan? Itu satu alasan pertamanya, kayak ada saudaraku, pertamanya alasannya itu kan di sini. Tapi buat alasannya itu gimana ya, aku bingung juga lah. Intinya aku menceritain ini gimana ya teman-teman. Intinya awalnya itu ada saudaraku di sini. Nah, terus aku ditawarin mau nggak kerja di sini gitu kan. Terus aku tanya-tanya informasi lah. Setelah aku tahu tentang di sini, kayak di sini tuh aman, nyaman. Nah, baru aku akhirnya memutuskan di sini. Nah, terus yang memutuskan aku kerja di Taiwan lagi itu kayak di Taiwan itu lebih mudah daripada kita ke Jepang atau Korea. Karena kalau kita ke Taiwan itu kita nggak harus ujian dan nggak harus bisa bahasa ya teman-teman. Sebenarnya penting bahasa itu karena itu kebutuhan kita. Tapi kita nggak diwajibkan. Nah, kalau yang kerjanya di pabrik ya teman-teman, perlu digarisbawahi, nggak harus bisa bahasa itu kalau kerjanya di pabrik. Beda dengan kalau kita kerjanya jadi PRT, di rumah tangga, di panti itu ya, itu harus bisa bahasa. Tapi karena aku kerjanya di pabrik, jadi aku nggak harus bisa bahasa. Nah, jadi itu yang memutuskan aku memilih Taiwan. Oke lah, aku berangkat ke Taiwan karena nggak harus bisa bahasa, yang penting bisa kerja gitu ya kan. Nah, terus gimana caranya aku berangkat ke sini gitu ya kan. Caranya aku berangkat ke sini itu tentunya nggak lepas dari pertolongan saudaraku lah ya. Jadi bisa kita daftar mandiri, kita cari PT gitu kan, yang bisa kantor PT PJTKI yang bisa menyalurkan tenaga Indonesia yang kerja di Taiwan ya teman-teman. Nah, kalau aku itu awal mulanya saudaraku carikan aku job di Taiwan. Terus aku udah dapat job di Taiwan. Nah, baru aku dikasih tahu ini ada job ini, pabrik ini gitu, mau apa enggak. Terus aku bilang mau. Lah barulah dia bilang ke agensinya bilang ke PT yang ada kerjasamanya sama agensi itu di Indonesia. Lah diarahkanlah aku ke PT itu. Setelah di PT itu aku mengantar berkas ya kan. Nah, dari situ kita mulailah proses kayak ID, terutama pertama itu ketika aku nyampe di PT itu medical ya teman-teman. Setelah medical kayak mengikuti prosedurnya lah itu ya kan. Intinya kalau kita sudah daftar di situ, nah barulah kita tahu gitu kan apa aja yang harus nanti diarahin. Nah, buat teman-teman yang mau daftar mandiri di PT itu bisa teman-teman ya. Teman-teman cari kantor PJTKI yang bisa menyalurkan ke Taiwan atau ke negara lain gitu ya kan, kalau teman-teman mau ke negara lain. Tapi buat teman-teman yang mungkin pengen ke Taiwan, terus pengen aku pengen kayak Aziz ke Taiwan tapi lewat PT yang sama supaya lebih aman karena sudah ada pembuktian gitu ya kan teman-teman ya. Teman-teman bisa DM aku di Instagram, aku bakal sediain link Instagram aku di deskripsi ya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen kerja di sini nanti bisa DM aku bakal bantu sekedar untuk ya teman-teman, aku bakal sekedar bantu untuk mengarahkan ke PT yang tempat aku itu lewat itu ya. Karena kalau lewat itu kan teman-teman lewat situ kan, situ udah aman ya, karena udah jelas aku udah lewat situ ya teman-teman ya.
Nah terus apalagi first impressionnya kalau aku kerja di Taiwan itu kayak begitu aku sampai Taiwan itu wah gila banyak yang bening cuy gitu ya kan, kaca pada bening, jangan mikir negatif ya kan. Nah jadi itulah kayak gitu kesan pertamanya. Terus ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, yang mungkin nonton video ini, jadi kita kerja di luar negeri itu nggak semengerikan yang dibayangkan ya teman-teman, asalkan kita tuh legal. Mungkin ada yang ilegal aman, tapi tergantung rezekinya orang, beda-beda gitu ya kan. Kalau aku pribadi, aku milih yang legal karena supaya lebih aman, dibuat kita sendirinya lebih aman, terus buat keluarga juga, keluarga nggak terlalu khawatir gitu ya kan teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau yang mungkin mau kerja di luar negeri, caranya gimana? Caranya teman-teman itu cari, kalau ini kalau buat teman-teman yang selain di Taiwan ya, teman-teman itu cari PJTKI yang menyalurkan ke, misalnya teman-teman pengen ke Korea, pengen ke Jepang atau pengen kemana, teman-teman cari kantor yang amanah gitu, jalan-jalan satunya itu kan. Nanti setelah dari situ, atau teman-teman gini nih, kalau teman-teman pengen tahu tapi ya ini nggak menjamin keamanannya, teman-teman bisa cari grup-grup di Facebook, itu banyak ya job-job kerja di Taiwan, job di Korea. Teman-teman kalau memang teman-teman berani bisa cari masuk ke situ, terus tanya kantornya, terus teman-teman bisa cross check lokasinya gitu ya kan. Gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang pengen kerjanya ke Taiwan ya boleh, nanti boleh DM ke aku, nanti aku bakal kasih tahu kantornya di mana. Cabangnya banyak ya teman-teman, tapi pusatnya di Bekasi, Bekasi Selatan khususnya. Untuk di wilayah Sumatera sendiri setahu aku itu ada di Lampung. Kalau di Palembang aku kurang paham ya ada apa enggaknya. Yang aku tahu banget itu kalau di Sumatera kantornya tuh cabangnya ada di Lampung, karena di sini banyak banget teman-teman orang Lampung ya. Kalau untuk di Pulau Jawa, di Cilacap ada, di Malang ada, terus pokoknya banyak banget ya teman-teman di Pulau Jawa buat kantor cabangnya itu. Kalau pusatnya di Bekasi gitu. Nah itu tadi yang mungkin bisa aku sampaikan teman-temannya. Aku bingung juga mau ngomong apa ya kan. Tapi buat teman-teman yang mungkin pengen tanya info lebih jelas mengenai pekerjaan keluar negeri, aku bakal bantu menjelaskan di sedetail mungkin lah. Teman-teman bisa DM aku di Instagram, linknya ada di deskripsi ya kan. Ya mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat teman-teman ya. Tapi ya perlu teman-teman pikirin lagi mau kerja ke luar negeri itu gimana. Karena kalau kita kerja di luar negeri itu ya pergi pagi pulang sore. Kalau aku pergi 2019 pulang 2022 teman-teman ya, nggak bisa pergi pagi pulang sore. Kalau kita kerja di rumah di Indonesia pergi pagi pulang sore. Kalau aku kerja ke sini berangkat 2019 pulang 2022, 3 tahun soalnya kontraknya teman-teman. Itu pun mudah-mudahan aku bisa pulang. Kalau tahun ini aku finish kontrak ada kendala yang nggak bisa cuti teman-teman ya. Jadi kalau aku mau lanjut kontrak, kalau banyak virus lagi nggak bisa pulang aku. Jadi pulangnya 6 tahun kemudian, 3 tahun lagi, berarti 6 tahun selama di sini baru bisa pulang ya teman-teman. Nah mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat teman-teman. Kalau mau berangkat ke sini dipikir dulu ya kan, bakalan ninggalin keluarga, bakal jauh dari keluarga gitu. Memang bener kalau kita kerja ke luar negeri itu jangan cuman manu aja ya teman-teman. Mungkin bener banyak orang yang berpikir kerja ke luar negeri itu banyak uangnya. Nggak juga teman-teman, semua itu tergantung rezeki pribadi masing-masing ya. Jadi gini, buat teman-teman yang mungkin lupa, aku ingetin buat teman-teman yang belum tahu, aku kasih tahu. Cara itu bisa ditiru, tapi rezeki nggak ada yang bisa niru ya teman-teman. Mungkin teman-teman melihat temennya kesini dalam 1 tahun bisa beli tanah 1 hektar. Teman-teman di sini 2 tahun aja belum tentu bisa beli tanah ya. Karena itu tadi ya teman-teman, cara bisa ditiru, tapi rezeki nggak ada yang tahu gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran, pengen tanya-tanya lebih jelas ke aku, bisa DM di Instagram aku ulangi sekali lagi. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini, aku ucapin terima kasih banget. Buat teman-teman yang udah subscribe channel aku, terima kasih banget. Dan buat teman-teman yang udah nonton tapi belum subscribe, ayo aku minta tolong bantuan teman-teman, karena aku nggak bakal bisa berkembang sendiri. Aku butuh bantuan teman-teman ya. Tolong bantu subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang, dan supaya channel ini lebih menghasilkan konten-konten yang menarik, konten-konten yang mungkin bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Buat info lebih detailnya mengenai kerja di luar negeri khususnya di Taiwan ini, teman-teman bisa DM aku ya. Oke, cuma itu yang bisa aku sampaikan. Bye bye.